Shalom, selamat. Hari ini kita meliputan dinas di Gereja Bethel Indonesia Shepherd Place Papua Ministry Sentani bersama dengan Bapak Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Pengembangan Otsus Bapak Hosea Murib SOS di Danlap Sentani. Waktu kuat maupun lemah, ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri kesempatan baru. Sekarang Yesus, kami ada Tuhan. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang. Ku cinta namanya sekali Yesus sama-sama. Baik, shalom. Kurang shalomnya shalom. Mari kita buka langsung firman Tuhan yuk bersama-sama di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-33 dengan tema saya berikan buat kita pagi hari ini adalah memahami kuasa Tuhan. Mari kita baca bersama-sama dalam saudara hitungan yang ketiga, dan mari saya ajak semua kita bangkit berdiri. Sekali lagi Markus pasal 11 ayat 27 sampai dengan ayat berikan buat pagi hari ini dalam perenungan khotbah kita dalam memahami kuasa Tuhan. Mari semua bangkit berdiri dan kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala ahli-ahli Taurat dan tua-tua, ayat 28, dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa mana aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Ayat yang ke-31, mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, kalau begitu
mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? 32 kita katakan dari manusia, sebab mereka takut kepada orang. Kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang adalah memahami kuasa Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada 4 atau 3 hal yang saya akan bagi buat kita. Bagaimana caranya memahami kuasa Tuhan dalam setiap kekristenan dan kehidupan kita. Maka saudara, poin yang pertama adalah hati kita harus terbuka. Amin. Hati kita harus terbuka. Kenapa saudara kekasih dalam Tuhan, hati ini harus terbuka dan tidak boleh tertutup. Untuk itulah kalau saudara terbuka, maka kita akan memahami kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan baik di surga maupun di bumi, tidak ada yang dapat bisa menandinginya atau saudara melawannya. Kenapa saudara? Karena Dia yang menciptakan segala sesuatu. Ada pujian berkata begini, jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki dan nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Mari saya mau dengar jemaat. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki dan nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Sekali lagi, jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki dan nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Jadi poin yang pertama untuk memahami kuasa Tuhan adalah hati kita harus terbuka. Amin. Harus terbuka, terbuka lebar, tidak hanya setengah, tidak hanya separuh, tidak hanya sedikit, tidak hanya saudara dikasih selupan jarum pun, tapi terbuka lebar, biar kita memahami setiap kuasa Tuhan. Sekalipun ada banyak kuasa dalam dunia ini mau menamakan dirinya dia juga hebat, tetapi ketika saudara kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, dalam setiap kekristenan kita, maka saudaraku, setiap kuasa apapun dalam dunia ini akan tunduk dan akan saudara lari dan gemetar, karena kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada kuasa apapun. Kita buka dalam Yosua pasal 23 ayat yang ke-6 dan Kisah Rasul pasal 15 ayat yang ke-8. Apa kata Tuhan di sana? Yosua pasal 23 ayat yang ke-6, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa,
supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Firman Tuhan berkata, kuatkanlah benar-benar hatimu. Untuk apa? Memelihara kuasa Tuhan, kuasa yang diberikan pada kita, supaya kita dapat untuk melihat mujizat Tuhan. Kemudian lanjut saudara, dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat yang ke-8, apa kata Tuhan di sana? Kisah Rasul pasal 15 ayat 8, dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Allah mengaruniakan saudara. Untuk apa Dia mengaruniakan Roh Kudus? Supaya setiap saudara kita, Allah mengenal setiap hati manusia, agar kita boleh dapat saudara semua terbuka di hadapan Tuhan. Karena itu poin yang pertama tadi adalah memahami kuasa Kristus, yaitu adalah hati kita harus terbuka. Bilang kiri kanannya, hati kita harus terbuka. Lebih nyaring lagi, hati kita harus terbuka. Kenapa saudara? Karena memang itu yang Tuhan mau. Itu yang pertama. Yang kedua, memahami kuasa Kristus. Maka poin yang kedua adalah pemahaman kita tentang kebenaran harus jelas. Artinya setiap pengertian kita tentang setiap kebenaran Tuhan itu juga harus jelas. Bukan abu-abu, bukan kabur, bukan saudara yang kekasih, ya saudara hitam, atau saudara dikasih dalam Tuhan untuk menjadi payangan saja, tetapi harus jelas. Karena firman Allah berkata, mari kita baca dalam 3 Yohanes pasal pertama ayat yang kedua, dan 2 Yohanes pasal pertama ayat yang kedua, 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga. Firman Tuhan bilang apa di sana? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Jadi harus jelas saudara, pemahaman kita, kekristenan kita harus jelas, iman kita harus jelas. Saudaraku, kehidupan kita harus jelas, nama kita juga pun harus jelas. Supaya apa? Orang lain bisa memahami. Kita lihat Yohanes, 2 Yohanes pasal pertama, 1 Yohanes pasal 2 ayat 29. Di sana dikatakan 2 Yohanes pasal pertama ayat kedua, oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Lanjut saudara, ayat yang paling terakhir. Mari kita lihat 1 Yohanes pasal 2 ayat 29. Apa kata Tuhan di sana? 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat 29. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya, lahir dari Kristus, lahir dari Tuhan, bukan lahir dari saudara kegelapan. Karena kegelapan tidak bisa untuk saudara menyatu dengan terang. Terang pun sebaliknya tidak bisa menyatu dengan kegelapan, karena tidak dapat menjadi esensi untuk satu rupa saudara. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan jemaat untuk memahami kuasa Tuhan dalam pengeringan kita, pelayanan kita, kehidupan rumah tangga kita, pekerjaan kita, tugas kita. Kita punya harus pemahaman tergantung pada kebenaran dengan harus jelas. Pujian berkata begini, Yesus kau kebenaran, bisa munculkan, yang menyelamatkanku, kau berikanku hidup. Mari munculkan lagunya Mister yang sedang pengharapan.
ku nyatakan janjiku kepadamu. Sekali lagi, Yesus kau kebenaran. Pada semua jemaat nyanyikan pujian ini bersama-sama. Yang menyelamatkanku, kau berikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari sama-sama katakan, kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu. Mataku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Jadi poin yang kedua, bahwa pemahaman kita tentang kebenaran harus jelas. Amin. Itu sebabnya pujian kita berkata, kalau ku hidup bagimu. Kata Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkan. Dan tidak hanya menyelamatkan kita, tapi seluruh dunia. Bahkan setiap orang yang percaya kepadanya, Dia selamatkan dari penghakiman yang kekal, yang akan abadi terjadi, di mana Tuhan akan menghukum dunia ini. Dalam saudara lenyapkan semua apa yang ada dalam dunia ini, karena semuanya sudah diserahkan pada iblis. Karena itu, mari jemaat, tetaplah memahami kuasa Tuhan. Apapun masalah dan badai, apapun goncangannya, apapun saudara risikonya, tetaplah harus berpegang pada firman Allah. Tetap pegang erat, tetap saudara memahami kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam kitab saudara Ibrani berkata, pasalnya yang ke-13 ayat 8, bahwa Yesus tetap sama, baik hari ini, besok dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Jadi Dia tidak pernah berubah. Karena itu jemaat, tetaplah miliki pemahaman tentang kebenaran
yang jelas, karena kebenaran banyak dalam dunia ini adalah kebenaran yang menyamar untuk mau menyamakan dirinya sama dengan kebenaran Tuhan. Itu yang kedua. Yang paling terakhir, memahami kuasa Kristus dalam hidup kita. Yang paling terakhir adalah kita tidak dapat memahami kuasa Kristus jika kita belum mengerti tentang keselamatan. Kita belum memahami, saudara, ya, kuasa Kristus jika kita belum mengerti tentang keselamatan. Alkitab berkata dalam Kisah Rasul bahwa di bawah kolom langit ini atau di atas muka bumi ini, saudara, hanya ada satu jalan kebenaran, dan dialah Yesus Kristus Tuhan. Karena itu mari, keselamatan ini hanya datangnya dari Tuhan. Dia berikan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang memerlukannya. Mari kita lihat dalam Kejadian pasal 49 ayat 18 dan Imamat 19 ayat 5. Kejadian pasal 48 ayat 18. Sorry, Kejadian 49 ayat 18. Firman Allah berkata, aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu, ya Tuhan. Kita lihat lagi lanjut. Imamat 19 ayat yang kelima dan Filipi pasal pertama 28. Apa kata Tuhan di sana? Imamat pasal 19 ayat yang kelima, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian sehingga Tuhan berkenan akan kamu. Jadi keselamatan yang Allah berikan cuma-cuma kepada gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, orang percaya, umat Tuhan, manusia, dia beri secara gratis. Dan itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan beri, sedemikian supaya Tuhan berkenan kepadamu. Apa yang bisa kita berikan buat Tuhan untuk kita persembahkan? Yang pertama, saudara, hidup kita. Kita lihat firman Tuhan dulu yuk, sebelum kita baca ayat terakhir. Mari saudara, dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama dan kedua, apa kata Tuhan di sana? Roma pasal 12 ayat yang pertama dan kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu pertama mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita waktu menerima keselamatan dengan cuma-cuma, saudara, haruslah kita mempersembahkan kembali tubuh, jiwa, dan roh ini. Jangan persembahkan kepada dunia ini dengan persembahan kepada berhala. Kadang banyak orang mempersembahkan tubuh, jiwa, rohnya kepada setan, bahkan kepada dukun, kepada orang-orang pintar. Tetapi harus persembahkanlah kepada Tuhan, biar itu berkenan kepada Tuhan sebagai ibadahmu. Jangan juga kita persembahkan tubuh ini kepada narkoba, narkotika. Saudaraku, minuman keras yang makin merajalela membunuh banyak orang-orang di atas tanah ini. Tidak hanya orang asli Papua, tapi juga non-Papua yang ada di atas tanah ini. Bahkan di seluruh Indonesia banyak orang mati karena miras, minuman keras yang membuat mereka harus mati dengan sia-sia. Dan mungkin Rasulullah bertanya, apakah orang demikian ketika dia mati, Pak Pendeta atau Gembala, dia masuk surga? Pertanyaannya, tidak, saudara. Kenapa? Karena Alkitab berkata dalam 1 Petrus, Yesus berkata, kuduslah kamu
sebab aku kudus. Saudara di Wamena, kita bersyukur dengan Bapak Bupati mantan Dandi, orang asli sana, marganya murid, ini sama dengan Pak Osea. Ya, Yosua doakan lewat video call. Istrinya berasal dari Saudi. Tapi begitu saudara kasih dalam Tuhan, anak kecil doakan, apa yang terjadi? Tuhan jawab doanya. Saya lihat masa pemerintahnya dia mau berantas miras. Karena itu kejahatan yang banyak terjadi di Wamena. Sampai banyak juga orang Papua, mohon maaf, mati karena miras. Itu sebabnya dia melakukan penegakan hukum, saudara. Dan dia menangkap pendatang, saudara kita yang dari luar. Kalau kedapatan itu dipulangkan, saudara. Kenapa saudara dikasih dalam Tuhan? Pelajaran agar kita tidak, saudara, untuk ikut-ikutan, untuk saudara juga menjual atau menghalalkan segala cara, karena ini menyangkut keselamatan banyak orang, termasuk dirinya. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya juga melihat di kabupaten daerah lain juga mau melakukan, saudara, penegakan untuk mau saudara menyelamatkan orang-orang di atas tanah ini, terutama penyakit HIV yang sekarang merajalela. Sekarang ini hamba Tuhan, mari untuk semakin gencar untuk menjangkau mereka, untuk saudara merangkul mereka, bawa mereka. Seperti beberapa waktu lalu ada satu nona asli gunung, saya tidak perlu sebutkan suku dari mana, dia terinfeksi dengan HIV/AIDS. Saudara, ini nona ini cantik sekali, dia asli, saudara, gunung. Benar-benar saudara, dia terinfeksi. Waktu dia datang di pastori, masih kami sewa rumah, dia nangis, saudara. Dia berkata bahwa apakah masih ada jalan keluar. Saya tanya, jalan keluar apanya? Pengampunankah atau kesembuhan? Dia tanya semuanya. Saya bilang masih ada. Tetapi maukah engkau bertobat? Maukah engkau kembali ke jalan Tuhan? Dia pun menangis. Mohon maaf Bapak Ibu, waktu kami berikan dia makan dan minum, kemudian dia buang air kecil, itu di kamar mandi banyak sekali ulat-ulat yang kecil, itu yang putih. Ternyata sudah terinfeksi dan benar-benar di dalam tubuhnya itu sudah bercampur dengan berbagai macam, saudara, ya, hewan atau binatang di dalam, yang siap ibarat seperti orang yang, saudara, ada luka atau nanah, itu ada ulat-ulatnya. Karena itu mari, saudara, gereja Tuhan, mari jemaat di tempat ini sebagai jemaat Bless Papua Ministry, artinya pelayanan memberkati Papua. Tidak salah nama ini Tuhan berikan kepada kita lewat gembala, supaya nama ini ada, biar jemaat yang walaupun usianya baru 19 tahun, dengan perjalanan yang begitu cukup panjang, penuh dengan air mata, penuh dengan perjuangan dan proses, harus menghadapi segala macam tantangan, sekiran, olokan, ejekan, hinaan, tetapi pekerjaan Tuhan di tempat ini tetap berjalan, karena Tuhan yang memulai, Tuhan yang punya pekerjaan, Tuhan yang punya pelayanan, Tuhan yang punya jemaat. Sehingga saudaraku, kita targetkan tahun ini, tahun depan, gereja harus sudah dibangun lebih besar, untuk menampung saudara jiwa-jiwa. Akan nanti ribuan datang pada Tuhan, karena mereka akan baru temukan siapa Yesus, siapa Isa Al-Masih. Saudara, dia datang sebagai hakim yang adil. Dialah yang menghakimi dengan adil, saudara.
dan banyak orang akan baru menemukan jalan itu. Bahkan bukan hanya itu, tapi kita diberi kepercayaan. Dua institusi di tanah ini adalah saudara dari TNI dan Polri, supaya anak-anak yang sedang pendidikan, biar mereka dibawa ke tempat ini untuk bersama jemaat beribadah, untuk mendapatkan siraman rohani firman Allah yang begitu hebat, supaya saudara membekali mereka sebelum mereka ditempatkan untuk saudara menjadi pengayom, pelindung, dan menjadi parameter pertama untuk saudara memberikan pelayanan kepada setiap masyarakat dan setiap insan. Karena memang saudara itu adalah undang-undangnya Tuhan juga. Kasihilah sesamamu, layanilah sesamamu, dan kemudian hendaklah kamu saling bertolong-tolongan. Dan kemudian saudara, barulah kita akan menikmati setiap janji Tuhan. Dalam Filipi pasal pertama 8 yang paling terakhir, ayat yang paling terakhir ini adalah kita baca Filipi pasal pertama ayat yang ke-28, misteri yang sempurna. Apa kata Tuhan di sana? Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu garis bawahi tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Karena itu mari jemaat, untuk memahami kuasa Tuhan yang paling terakhir adalah kita tidak dapat memahami kuasa Kristus jika kita belum mengerti tentang keselamatan. Keselamatan, yang duduk dan benar. Nah, saudara, itu ada pujiannya. Baginya selamanya. Mari saudara, kita ke satu pujian, bukan dengan barang panah. Kau menebus diriku. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita angkat pujian ini jadi khotbah yang terakhir. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, dia tadi lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah, pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini, bukan dengan barang fana. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dengan barang panah Kau menebus diriku. Mari munculkan lagunya. Yang maha tiada mudah dia jelas, bukan dengan emas dan dengan emas perak. Kau menebus itu, Kau menebus hidupku. Oleh segenap kasih, fokusnya dan pengorbananmu. Ku telah mati, oh, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia, yang tak berarti
mari urapi tangan hamba-Mu. Untuk berdoa hamba-Mu Bapak Hosea Pulih di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Bapak Hosea Pulih sebagai hamba Tuhan Kepala Sidang Gereja Betel Indonesia Jemaat Pres Papua Distrik Sentani. Aku mewakili majelis jemaat dan hamba-hamba Tuhan serta seluruh anggota jemaat berdoa dan menumpahkan tangan atas-Mu. Terimalah berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Biar Tuhan yang terus membawa-Mu naik, bukan turun, menjadikan-Mu kepala dan bukan ekor. Tuhan memberkati-Mu dan selalu memberi-Mu kekuatan kesehatan, selalu dalam lindungan Tuhan. Di dalam nama Yesus, turunlah atas Engkau mulai detik ini, saat ini di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, dalam rumah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat boleh persilakan dulu kembali. Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa, bersyukur untuk kasih rahmat dan anugerah